pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siapkah kalian di rumah untuk beribadah? Oke, sebelum kita beribadah, hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Ivon dan Bunda Sri yang akan membawa dan melayani ibadah ini bersama dengan adik-adik semua. Untuk itu, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 257, Ku Nyanyi Senang. Adik-adik, mari kita satu di dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menuntun kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami sudah boleh ada di ibadah PA di hari ini lagi ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Inilah ibadah kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Kita akan berdoa sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan tetap memberi kami kesehatan, sehingga Engkau mampukan kami hari ini untuk beribadah ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, ialah Engkau memberkati kami semua, memberi kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan terambil di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah firman-Nya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberitakannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh
di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Judul pembelajaran kita adalah Aku adalah milik pusaka Tuhan. Mazmur 127 ayat 1-5. Sebelumnya, Bunda akan bertanya dulu. Siapa di sini yang punya cita-cita? Pasti semua punya cita-cita ya. Pasti semua punya harapan. Ya. Apa cita-cita adik-adik? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi perawat, dan banyak lagi cita-cita yang kalian bisa ungkapkan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pembacaan kita ini, kita belajar tentang arti anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Artinya adalah anak-anak itu milik Tuhan sepenuhnya. Anak-anak diberi kuasa oleh Tuhan untuk meraih cita-cita atau harapan. Bukan saja Tuhan yang memberikan anak-anak itu suatu keinginan, cita-cita, harapan. Namun orang tua pun memberikan harapannya kepada kita. Seperti di dalam pembacaan kita kali ini. Raja Salomo di dalam pembacaan Mazmur 127 ayat 1-5 ini, bahwa kerajaan Israel mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Salomo. Ia berhasil. Namun Salomo menunjukkan pengakuannya bahwa semuanya itu terjadi hanya karena karya Tuhan. Dia dipercaya oleh orang tuanya untuk membangun bait Allah. Itu cita-cita dan harapan orang tuanya kepada Salomo. Supaya harapan dan cita-cita orang tua Salomo itu berhasil, maka Salomo juga harus bekerja keras. Pada ayat berikutnya adalah di situ ayat yang kedua, kesia-siaan di dalam usaha yang dilakukan manusia. Tidak berarti tidak perlu manusia untuk usaha, namun manusia harus tetap berserah kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dan pada ayat berikutnya di situ diceritakan bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kenapa cuma anak laki-laki? Tapi jangan anggap anak perempuan itu tidak dipakai. Itu cuma gambaran anak lelaki sebagai panah, anak panah. Yang artinya adalah dia siap jika ada peperangan. Dia siap jika ada yang mengganggu keluarganya. Dia yang siap untuk melindungi baik kota, baik keluarganya. Nah, pada berikutnya, anak-anak Tuhan itu
berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, suku Ambon, suku Batak, dan warna kulitnya pun berbeda-beda. Namun di situ Tuhan memberikan kepercayaan, Tuhan memberikan anugerah seperti kepada Raja Salomo, yang awalnya juga hanya sebagai anak Daud, namun dia dipercaya meneruskan pekerjaan ayahnya di dalam pembangunan Bait Allah. Dalam cerita ini kita bisa mengambil inti cerita bahwa Tuhan memberi kita anugerah untuk kita tidak takut meraih cita-cita kita. Karena bukan hanya orang tua kita, tetapi Tuhan pun mempercayakan kita sebagai anak-anak yang sungguh berguna. Apapun cita-cita kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan belajar, dengan berdoa, dengan meminta hikmat dari Tuhan, semuanya pasti akan berhasil. Semuanya pasti akan terwujud. Nah, dari situ kita bisa membuktikan bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang selalu dibimbing Tuhan dengan kuasa-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini berguna buat kita semua. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit maupun yang sedang dalam kesusahan.
Yang ketiga, kita akan berdoa para pelayan di gereja, bunda dan kakak-kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 segera berakhir. Yang terakhir, kita tutup di dalam doa Bapa kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sebelum persembahan ini dikumpul, mari kita sama-sama bernyanyi lagu Beri Syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Hajatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik sekalian, mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini agar menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan melakukan firman yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh sukacita. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberkati ibadah ini dan kami boleh melakukan ibadah ini. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk aktivitas kami sepekan yang akan datang. Biarlah Engkau menjaga, memelihara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga kehidupan kami selanjutnya ke hadirat-Mu. Engkau berkati kami semua, kehidupan kami bersama keluarga, adik-adik kami dalam sekolahnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan, kami juga memohon ampun. Ampuni dosa dan salah kami, karena kami seringkali lalai akan tugas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.